Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang elastisitas dan hukum Hooke buat kelas 11 IPA ya. Nah, kita ingat elastisitas dan hukum Hooke. Nah, elastisitas itu apa? Hukum Hooke itu seperti apa? Kita ingat yang namanya elastisitas. Elastisitas itu kan berasal dari katanya elastis. Apa sih elastis itu? Nah, kita akan pelajari masalah itu ya. Oke, di alam semesta itu benda dibedakan menjadi dua, ada benda elastik dan ada benda plastis. Benda elastis itu apa? Kita lihat di sini. Elastis apa? Elastis adalah apabila suatu benda diberi gaya, maka benda itu akan kembali ke posisi semula. Nah, itu yang disebut dengan elastis. Lawan dari elastis pastinya benda plastis ya. Jadi ada benda plastis. Artinya apa benda plastis? Benda plastis apabila benda itu diberi gaya maka akan rusak. Nah, contoh elastis misalnya kayak pegas ini ya. Ini manfaat dari belajar elastisitas. Nah, ini kan kalau kita tekan dia kembali lagi ke posisi semula seperti pegas, kemudian karet dan lain-lain. Nah, itu benda-benda elastis. Tetapi yang namanya benda plastis seperti spidol ini kalau kita beri gaya maka dia akan patah ataupun akan rusak. Itu yang disebut dengan benda plastis. Oke, bisa kita pahami ya. Kita sepakat ada elastis dan plastis. Elastis diberi gaya dia akan kembali ke posisi semula, sedangkan plastis apabila diberi gaya dia akan rusak. Nah, kemudian apa saja yang mempengaruhi tentang elastisitas? Di mana kita ingat yang pertama adanya tegangan. Tegangan itu artinya gaya yang bekerja dibagi dengan luas penampang. Nah, tegangan diberi simbol sigma atau ini tegangan sama dengan gaya dibagi dengan luas penampangnya. Jadi seandainya karet gelang tadi kita tarik, pastinya kan dia akan menegang. Nah, menegangnya itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh adanya gaya yang bekerja dan dipengaruhi oleh luas penampang. Luas penampang siapa? Tentunya luas penampang si karet. Nah, itu yang akan menjadi tegang. Nah, ini tegangannya ya. Yang kemudian, yang kedua, yang mempengaruhi tentang elastisitas adanya regangan. Regangan atau diberi simbol E kecil. Regangan itu apa? Regangan itu dapat kita tentukan pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mulanya. Itu yang disebut dengan regangan. Nah, ini yang disebut dengan regangannya. Kemudian yang ketiga ada istilah modulus elastisitas atau yang disebut dengan modulus Young. Nah, bukan modus ya, ingat, tapi modulus. Nah, di mana modulus elastisitas itu adalah batas elastik suatu benda. Jadi seandainya pegas atau karet tadi ketika ditarik melebihi batas elastisitasnya, maka karet tadi akan patah, akan putus. Atau begitu juga dengan pegas. Kalau dia melebihi batas elastisitasnya, maka pegas itu akan rusak. Misalnya kayak yang ada di bullpen ini. Nah, ini kan ada pegas di dalamnya. Kalau pegasnya di sini kita tarik melebihi batas elastiknya, maka dia tidak akan kembali ke posisi semula. Itulah yang disebut dengan modulus Young. Nah, berapa besarnya modulus elastisitas ini? Modulus elastisitas itu dapat kita hitung E sama dengan tegangannya dibagi dengan regangan. Nah, di sini kita akan menurunkan beberapa rumus yang akan kita pakai dalam kehidupan sehari-harinya nanti ya. Nah, kalau kita masukkan di mana modulus elastisitas sama dengan tegangan dibagi regangan, sedangkan tegangan itu sendiri adalah gaya dibagi dengan luas penampang,
dan reganannya pertambahan panjang tugas dibagi dengan panjang awalnya. Nah, di sini kita turunkan nih sigmanya atau tegangannya. Tegangan itu gaya dibagi dengan luas penampang dibagi lagi pertambahan panjangnya dibagi panjang mula-mula. Nah, di sini akan terjadi perkalian silang ya. Nah, gimana? Yang atas dikalikan yang bawah, sedangkan tengah dikalikan tengah, sehingga didapat rumus yang baru untuk modulus elastiknya. Berarti gaya dikalikan dengan panjang awal pegas dibagi dengan luas penampang dikali dengan pertambahan panjangnya. Nah, rumus inilah yang akan kita gunakan untuk selanjutnya. Contoh misalnya. Contoh nomor 1. Oke, untuk contohnya bisa kita lihat. Sebuah kawat tembaga luas penampangnya 2 mm. Berarti di situ kita dapatkan luas penampang diberi simbol A. 2 mm persegi. Dan panjangnya 50 cm. Berarti panjang awalnya L-nya ya. L-nya 50 cm. Kawat diregangkan dengan gaya 60 Newton. Ada F-nya. Gayanya 60 Newton. Jika modulus yang tembaga 12 kali 10 pangkat 10, berarti ada modulus yangnya 12 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Maka berapakah pertambahan panjang kawat? Nah, di sini yang ditanyakan pertambahan panjang kawat berarti apa? Delta L-nya. Berapakah delta L-nya itu? Nah, jadi seandainya saya punya kawat memiliki luas penampang sebesar 2 mm, panjang kawat awalnya itu 50 cm diberi gaya, maka kawat ini kan tentunya akan bertambah panjang alias mulur ya. Nah, kalau kita gambarkan gini, misalnya awal kawat itu sekian ini sebelum diberi gaya. Kemudian ketika diberi gaya sebesar 60 cm berarti akan bertambah gini, meregang. Nah, di sini diberi gaya misalnya gayanya ke bawah sebesar 60 Newton. Nah, awalnya sekian. Nah, pertambah panjangannya kan ini, berarti delta L ini berapa gitu loh. Nah, sehingga kita bisa menghitung ini dari persamaan modulus elastisitas, di mana modulus elastisitas sama dengan gayanya dikali panjang awal dibagi luas penampang dikalikan dengan pertambahan panjangnya. Nah, sebelum kita masukkan di sini, ingat, dalam fisika satuan itu harus sama atau dalam satuan internasional. Nah, ini kan belum nih, belum internasional, ini pun belum internasional. Maka di sini harus kita rubah, di mana 2 mm persegi harus kita rubah ke dalam satuan meter persegi, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 4 dalam satuan meter persegi. 50 cm ada berapa meter? 50 kali 10 pangkat min 2 dalam satuan meter. Oke. Semua satuan sudah dalam bentuk internasional atau dalam SI. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke angkanya. Modulus elastisitas 12 kali 10 pangkat 10 sama dengan gaya yang bekerja 60, panjang awalnya 50 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan luas penampangnya 2 kali 10 pangkat minus 4. Oke. Nah, ini kan 0, 0 coret. Sudah 2, atau ini tidak luas kalau ini masih dikali dengan delta L ya. Sehingga delta L-nya 6 kali 5 dibagi 12 kali 10 pangkat 10 kali 2 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini kan tinggal coret 2 kan ya. Sehingga 5 dibagi 2 kali 2 itu adalah 4 dikalikan dengan 10 pangkat 10 dengan 4 berarti 10 pangkat 6 atau 5 per 4 kali 10 pangkat minus 6. Nah, 5 per 4 itu berapa?
5/4 1,25 kali 10 pangkat min 6. Dalam satuan apa? Tentunya dalam satuan meter. Nah, kalau dirubah ke dalam sentimeter ya tinggal dikali 10 pangkat 10. Oke, sampai di sini ada permasalahan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pada hukum Hooke. Nah, gimana hukum Hooke? Hukum Hooke. Nah, hukum Hooke, misalnya suatu benda atau pegas awalnya sebelum diberi gaya dia memiliki panjang sebesar X. Kemudian pegas ini diberi beban, maka dia bertambah panjang sekian ini. Nah, jadi dia akan mengalami suatu perpanjangan. Nah, perpanjangannya ini yang disebut dengan delta X-nya, selisihnya. Ketika diberi gaya sebesar W atau F-nya. Nah, gimana menentukan konstanta pegasnya? Di mana si Hooke menyatakan bahwasanya gaya yang bekerja itu sama dengan konstanta pegas dikali dengan delta X. Nah, inilah yang kita kenal dengan persamaan hukum Hooke-nya. Oke. Contoh misalnya. Contoh sini ya, contoh. Nah, misalnya kita punya pegas sekian ini dengan panjang mula-mula misalnya 12 cm. Kemudian pegas ini diberikan beban sehingga pegas ini bertambah panjang sekian ini. Nah, beban pegas ini M-nya sekitar misalnya 10 gram. Pertambahan panjang delta X di sini cm. Ditanyakan berapakah konstanta pegas? Oke, berdasarkan hukum Hooke yang namanya F sama dengan K kali delta X. Kalau ditanyakan K, tentunya kan gaya dibagi dengan delta X-nya. Nah, dan artinya delta X-nya sudah ada, gayanya yang belum ada. Kita ingat yang namanya gaya F itu kan bisa dihitung massa dikali gaya gravitasi dibagi dengan delta X-nya. Nah, sekarang kita ingat massanya 10 gram harus dirubah ke dalam satuan kilogram. Berarti berapa kilo? Ya 10 pangkat minus 2 kilogram. Sedangkan 2 cm ini dirubah ke dalam satuan meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, sekarang tinggal dimasukkan ke bentuk persamaannya. Kalau massanya 10 gram itu adalah 10 kali 10 pangkat min 2 dikalikan G-nya itu merupakan tetapan 10 dibagi delta X-nya pertambahan panjang pegasnya 2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, berarti kan ini bisa kita coret ya. 10 dibagi 2 jadi 5 dalam satuan Newton per meter. Oke, ini contoh untuk hukum Hooke. Oke, sampai di sini ada permasalahan? Jika tidak ada, kita selesai, cukup sampai di sini. Ada pertanyaan boleh ditanyakan di lain waktu.